Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik pra remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Puji Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaannya. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yaitu hukum kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau bahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah
Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia untuk mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin.
Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu hari ini tertulis dalam surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 21. Kita membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami puji dengan riang di dalam Allah yang besar. Baru terima siang hati kami pulangkan. Kabut dosa dan derita kelimpahan karunia. Sumber suka yang abadi di sinarmu menyerah. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Selamat hari Minggu buat adik-adik remaja semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini terambil dari kitab Markus pasalnya yang keempat, mulai dari ayat 35 hingga ayatnya yang ke-41. Saya membacakannya ke tengah-tengah kita. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain,
siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebelum Pak Pendeta melanjutkan firman Tuhan ini, Pak Pendeta mengajak adik-adik pra-remaja untuk menonton video ini. Cerita tentang Yesus yang meredakan angin ribut. Mari kita saksikan ya. Master, carest thou not that we perish? Peace. Be still. Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? Adik-adik pra-remaja, Pak Pendeta akan melanjutkan khotbahnya. Setelah tadi kita melihat cuplikan video tentang bagaimana Yesus bersama dengan murid-muridnya di sebuah perahu, dan bagaimana dia di dalam kuasanya meredakan angin yang ribut. Lalu juga kita lewat pembacaan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, maka ada beberapa hal yang mau kita pelajari dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah bersama Yesus pasti kita bisa. Bahkan bersama Yesus pasti kita bisa menang. Adik-adik yang saya kasihi, kita tahu bahwa tidak ada danau yang tidak berombak. Tidak ada danau yang tidak bergelombang. Tidak ada danau yang tidak memiliki angin ribut dan bahkan badai. Itu artinya adalah tidak ada manusia yang luput dari permasalahan. Tidak ada manusia yang tidak mengalami pergumulan, tantangan, penderitaan di tengah-tengah kehidupannya. Tapi lewat firman Tuhan tadi, kita belajar seperti salah seorang murid yang berseru kepada gurunya, membangunkan Yesus yang tadinya tidur di buritan perahu itu. Karena itu kita juga di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami persoalan, mengalami badai, mengalami penderitaan, berserulah kepada Tuhan. Panggillah namanya agar Dia hadir dan menyertai kita di tengah-tengah pergumulan kita. Karena itu, ketika Yesus hadir dan juga menyertai kita, yakinlah tidak ada yang tidak mungkin. Dia sanggup
meredakan angin ribut, angin badai, pergumulan ataupun persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena Yesus itu, Dia berkuasa, Dia berdaulat, Dia menaklukkan apapun yang ada di dunia ini. Karena itu bersama Yesus pasti kita bisa. Orang yang bersama Yesus, maka dia akan hidup menurut petunjuk firman Tuhan. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia pikirkan di tengah-tengah kehidupannya, dia akan berpikir, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Karena itu, di dalam Yesus pasti ada jawaban, pasti ada jalan keluar. Bersama Yesus pasti kita bisa dan menang. Yang kedua yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah, apapun tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, kita harus menyadari bahwa itu adalah jalan Tuhan untuk melihat, untuk menguji sejauh mana kesetiaan kita, sejauh mana kasih kita, dan juga ketaatan kita kepada Tuhan. Karena penderitaan itu adalah cara Tuhan juga untuk melihat siapakah kita sebenarnya di hadapan Tuhan dalam susah dan senang. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena itu janganlah alergi dengan masalah. Jangan takut ketika kita mengalami tantangan dan pergumulan, ketika kita mengalami penderitaan. Karena tantangan, pergumulan, dan penderitaan itu akan membuat kita semakin kuat. Karena ternyata akar sebuah pohon yang kuat itu adalah yang sering diterpa oleh angin badai, oleh angin yang kencang. Bukan karena diterpa oleh angin yang sepoi-sepoi. Karena itu, bahwa di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami masalah, pergumulan, dan penderitaan, itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita, memproses kita, menempa kita, supaya kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Adik-adik para remaja yang saya kasihi, lantas bagaimana kita menyikapi pergumulan dan penderitaan atau masalah yang datang dalam kehidupan kita? Maka kita harus berdoa, kita harus berusaha, kita harus beriman, kita harus taat, dan kita juga harus hidup jujur, tulus hati. Karena bagi orang yang jujur dan tulus hati akan ada masa depan yang indah dan cerah. Dan takutlah akan Tuhan, kasihilah Tuhan, hidupilah firman-Nya, dan takutlah berbuat dosa. Yang ketiga dari firman ini yang mau kita pelajari adalah, jangan fokus kepada masalah dan pergumulanmu, tapi fokuslah kepada kekuatan dan kuasa Tuhan yang lebih hebat, yang lebih besar dari persoalan, dari tantangan, dari pergumulan yang kita hadapi. Bukankah murid-murid itu sebelumnya sudah menyaksikan bagaimana Yesus dengan kuasanya berbuat mujizat? Tapi ketika mereka menyeberang, ketika mereka berada di tengah-tengah danau Galilea itu, padahal Yesus bersama-sama dengan mereka, satu perahu. Tapi karena pusat perhatian mereka, fokus mereka adalah angin ribut, taufan yang dahsyat, dan badai yang kuat itu, sehingga mereka menjadi takut, mereka menjadi panik, mereka menjadi tidak lagi percaya kepada Yesus. Itu makanya Yesus mengatakan, ketika badai dan taufan itu tenang, takluk kepada Yesus, Yesus mengatakan, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Karena itu, fokuslah kepada Tuhan, bukan kepada masalah dan pergumulanmu. Artinya,
pusatkan perhatianmu kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus itu, Dia lebih hebat, lebih dahsyat, lebih kuat dari persoalan-persoalan yang kamu hadapi. Dia mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Biarlah kami anak-anak-Mu ini ketika mengalami permasalahan, mengalami penderitaan, kami tidak menjadi anak-anak yang sangat takut sehingga tidak berani bertindak melangkah untuk melakukan sesuatu yang bisa membuat kami keluar dari masalah kami. Tapi biarlah kami melalui perenungan firman Tuhan ini, dengan mengandalkan Tuhan, kami menjadi berani untuk menghadapi kemelut persoalan dan badai kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami, asal kami berseru di dalam iman dan hidup yang bergantung kepada Tuhan. Sehingga Tuhan pun hadir dan berserta dengan kami di dalam perahu kehidupan kami, sehingga membuat kami sampai kepada tujuan yang penuh sukacita dan kemuliaan di dalam Tuhan. Ingatkan kami Tuhan supaya kami selalu fokus kepada kuasa dan kebesaran Tuhan. Karena bisa saja ada banyak yang mengalihkan perhatian kami, supaya kami tidak memusatkan hidup kami kepada Tuhan. Karena itu tolonglah kami Tuhan, supaya kami selalu mengandalkan Tuhan, supaya kami percaya bersama Tuhan pasti kami bisa, bersama Tuhan kami pasti menang, kami akan tenang dan kami akan damai, karena kami selalu menggantungkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami supaya menjadi anak-anak yang berani, anak-anak yang tidak takut dengan masalah dan pergumulan. Tapi masalah dan pergumulan itu membuat kami menjadi bertumbuh semakin lebih dewasa. Kami mau diproses, kami mau dibentuk supaya kami menjadi anak-anak yang seperti apa maunya Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan dan selalu menjadi anak-anak yang baik, menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sehubungan dengan firman Tuhan tadi, saya mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Kita nyanyi sama-sama ya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya di
Marilah kita tutup ibadah kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Salam sehat. Ku yakin saat kau berfirman,